Anda kembali lagi menyaksikan Capital Market Outlook yang mengusung tema dulang laba saat pandemi reda. Dan langsung saja kita akan simak kembali paparan dari salah satu panelis kita hari ini. Sudah bersama dengan kami Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management, Genta Wira Anjalu. Selamat pagi Pak Genta, silakan. Selamat pagi Mbak Monika. Dengan paparan Anda. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita memaparkan terkait Outlook 2022, kita ingin mereview sedikit tentang 2021 seperti apa. Untuk market tahun 2021 sendiri, kalau kita lihat temanya adalah reopening ekonomi, di mana itu translate terhadap growth. Itu yang menyebabkan dan menjawab kenapa aset yang beresiko atau risk asset itu outperform terhadap kinerja safe haven aset di tahun 2021. Sementara untuk Indonesia sendiri, kalau kita lihat perkembangan harga obligasi itu underperform terhadap harga equity market. Kenapa? Jika tahun 2020 harga obligasi itu memiliki kinerja yang lebih baik di tahun 2020 ketimbang equity, itu disebabkan oleh stimulus jumbo oleh BI. Namun di 2021 tema reopening ekonomi itu yang menjadi driver untuk equity market itu melampaui kinerja dari obligasi. Mungkin bisa dipaparkan slide saya. Ya, ini adalah performa di mana kalau kita lihat perbandingan antara risk asset dengan safe haven asset, di mana gold itu justru malah terkoreksi di tengah kondisi reopening ekonomi yang terjadi di tahun 2021 yang translate terhadap recovery growth. Lanjut. Ya, ini adalah kinerja dari obligasi Indonesia dengan equity. Terlihat di tahun 2020, bonds itu outperform jauh terhadap equity di tengah stimulus oleh BI, sementara untuk tahun 2021 itu terjadi sebaliknya, karena temanya adalah reopening ekonomi, di mana itu menjadi driver dari equity market kita atau IHSG itu melampaui dari kinerja obligasi. Nah, lanjut bagaimana sekarang kita melihat tahun 2022. Kira-kira apa yang investor pikirkan terhadap Outlook 2022. Mungkin saya akan lanjut ke survei dari Bloomberg, di mana ada 106 fund manager itu dilakukan survei. Mereka melihat bahwa tema tahun 2022 itu paling besar adalah tapering dan inflation. Mungkin bisa ke next slide ya. Bisa ke next slide. Nah, ini adalah major concern dari investor di tahun 2022. Lebih dari 50% adalah tapering dan inflation. Sementara untuk pandemi, itu untuk pandemi dan geopolitical risk itu menempati urutan ketiga dan keempat. Dan US inflation di level berapa sih sebenarnya yang ditakuti oleh market jika inflasi itu terus berada di atas 4%, di mana kita melihat bahwa di bulan Januari itu juga masih di atas 4% ya, sekitar 7,5%. Nah, sementara market juga melihat di next slide, bahwa stagflasi itu mungkin akan terjadi. Nah, jika stagflasi itu terjadi, maka itu market sudah memprice in. Tapi bagaimana jika itu tidak terjadi, maka itu akan menjadi upside risk ya. Upside risk dari market sendiri. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini kalau kita lihat, GDP dan inflation outlook di tahun 2022 seperti apa? Jika tahun 2021, developed market itu leading ya terhadap emerging market, terhadap pertumbuhan ekonominya, kita melihat di tahun 2022 itu akan sebaliknya ya. Kita cukup yakin bahwa Indonesia dan emerging market itu akan memberikan growth yang lebih baik di tahun 2022. Sementara dari segi inflasi, kita melihat bahwa inflasi dunia itu sudah cukup naik di tahun 2021, namun di tahun 2022 inflasi itu akan mengalami sedikit penurunan. Tapi di Indonesia sendiri itu juga kita lihat cukup baik ya. Di tahun 2021 bahkan inflasi kita masih bisa terjaga di bawah 2%. Hal itu disebabkan kita setidaknya melihat ada 3 faktor. Yang pertama, money velocity yang belum bergerak naik, administrasi price juga belum naik, dan yang ketiga itu adalah harga volatile food yang juga cukup terkendali. Oke. Lanjut.
Nah, ini adalah gambaran terkait indikator manufacturing PMI dan service PMI. Ini adalah indikator untuk melihat global growth. Di sini kita melihat bahwa terjadi V-shape recovery ya dari segi global growth. Ini juga yang membuat investor juga cukup yakin tahun 2021-2022 temanya adalah memang reopening ekonomi. Oke, kita lanjut aja. Nah, bagaimana perkembangan Omicron sendiri? Memang kalau kita lihat kasus Omicron itu cukup tinggi ya, bahkan sudah mencapai angka 64.000 ya. Tapi berdasarkan data yang ada, seperti yang disampaikan oleh Mas Mino sebelumnya, Omicron itu lebih cepat menular, tapi less severe. Nah, ini juga menjadi kabar baik untuk market, sehingga kekhawatiran akan seperti terjadinya Delta mungkin juga akan terminimize ya. Nah, lanjut aja. Ya, ini yang menjadi topik utama dari tahun 2022. Inflasi itu akan naik tinggi. Nah, di sini yang memang menjadi perdebatan adalah reaksi The Fed. The Fed, beberapa pihak menilai mereka ini agak cukup telat dibandingkan The Fed sebelumnya. Historical Fed reaction, setiap terjadi ada inflasi yang cukup tinggi dan GDP yang sudah meningkat, itu mereka biasanya menaikkan lebih cepat dibandingkan dengan The Fed yang saat ini ya, di mana di tahun 2021 ketika inflasi sudah naik cukup tinggi, tapi The Fed masih tidak melakukan aksi apapun. Lanjut, kita slide selanjutnya. Nah, di sini adalah indikator yang disebut dengan Taylor Rule Estimate. Biasanya inilah indikator yang biasa dilihat oleh The Fed, di mana saat ini The Fed itu terlihat seperti agak terlambat ya untuk menaikkan suku bunga. Jadi nggak heran ketika tahun 2022 The Fed terlihat seperti terburu-buru, itu beberapa pihak menilai karena The Fed tidak melakukan aksi apapun di tahun 2021 yang menyebabkan akhirnya inflasi terus tinggi. Lanjut. Ya, ini adalah reaksi dari central bank market. Central bank di mana kalau kita lihat developed market itu bisa dibilang behind the curve ya. Ketika inflasi tinggi mereka tidak melakukan aksi apapun, sementara untuk emerging market itu sudah menaikkan suku bunga. Itu yang membuat kondisi emerging market sebenarnya dalam posisi yang lebih nyaman. Memang terjadi perdebatan, seperti Larry Summers menilai bahwa inflasi itu akan terus naik di tahun 2022, sementara ada yang melihat bahwa inflasi itu sifatnya transitory karena lebih dari segi supply side. Oke, lanjut. Ya, bagaimana kira-kira reaksi market? Market saat ini menilai bahwa probabilitas The Fed itu menaikkan suku bunga di 2022 itu bahkan bisa 5 kali sampai 6 kali. Di mana di bulan Maret terlihat itu kenaikannya bisa mencapai 50 basis. Di mana di bulan sebelumnya market hanya melihat The Fed itu hanya menaikkan 3 kali untuk suku bunga. Tapi saat ini sudah naik menjadi 5 sampai 6 kali ya. Nah, disitulah memang terlihat bahwa apakah terjadi policy error oleh The Fed dan central bank lainnya, ini memang yang menjadi kekhawatiran oleh market di tahun 2022. Oke, lanjut. Nah, market reaksinya seperti apa? Terlihat market sangat concern terhadap inflasi, itu yang menyebabkan US Treasury itu juga bergerak cukup naik. Begitu juga expected inflation yang dikeluarkan oleh market itu juga naik lebih cepat daripada reaksi-reaksi sebelumnya. Satu hal positifnya adalah bahwa inflasi yang tinggi ini juga sudah mulai di-price-in oleh market. Jadi ketika nanti terjadi suatu surprise, harusnya market tidak akan terlalu kaget ya ke depannya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana dampaknya terhadap pasar Indonesia? Saya termasuk kubu yang cukup optimis bahwa this time is different. Setidaknya ada 2 hal. Di tahun 2013 kita memiliki current account deficit yang cukup tinggi sebesar 3% ya, 2011 sampai dengan 2014. Tapi kali ini current account kita bahkan di 2001 mengalami surplus. Sementara 2022 itu diperkirakan juga masih di bawah level 1% ya, di sekitar 0,5%. Yang kedua, kepemilikan asing di bonds itu sangat-sangat kecil saat ini. Tahun 2013 kita melihat bahwa kepemilikan asing di bonds itu mencapai 40%. Saat ini hanya sekitar 19%, 20%. Nah, itu juga yang menjawab kenapa di tahun 2020-2021 ketika foreign itu keluar, yield justru tidak terlalu banyak bergerak,
Karena memang saat ini support dari domestik itu sudah cukup tinggi. Jadi posisi foreign sudah mulai tergantikan oleh domestik dan perbankan. Itu yang menjawab juga kenapa kita juga cukup optimis di tahun 2022 untuk kenaikan yield Indonesia itu naiknya tentu tidak akan terlalu banyak. Nanti mungkin di next slide. Ya. Nah, ini juga posisi balance of payment dari negara-negara emerging market yang lainnya. Kalau kita lihat di sini memang sudah cukup comfortable ya untuk posisi balance of payment dari negara emerging market. Jadi seharusnya jika terjadi tapering jilid 2 atau 2.0, seharusnya tidak akan berdampak sebesar ketika di tahun 2013. Oke, next. Ya, bagaimana untuk bonds outlook 2022? Tentu kita akan melihat dari segi supply dan demand. Nah, dari segi supply, saya menggunakan data Mansek, di mana kalau kita lihat dengan kondisi budget defisit itu di level 4,8, itu kita hanya perlu lelang 33 triliun per lelangnya, sementara jika turun seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di 4,1%, maka itu akan di level di 28,7 per lelangnya. Nah, lanjut aja. Terus apakah ini cukup diserap oleh market? Kalau kita lihat sangat cukup. Ini adalah historical demand, baik dari segi konven dan syariah dan dari segi konven only ya. Ini rata-rata itu masih di level 50-70 triliun untuk per lelangnya. Jadi kita tidak terlalu khawatir jika APBN itu kita masih budget defisitnya masih besar, karena demand masih bisa diserap oleh market. Nah, yang kedua, faktor yang kedua kita kenapa cukup yakin support domestik masih cukup besar. Di slide selanjutnya, silakan. Nah, ada strategi pemerintah bisa menurunkan budget defisit dengan SILPA atau SAL ya, dengan excess financing, di mana di awal tahun kita memiliki excess financing 269 triliun, jadi ini bisa mengurangi kebutuhan pembiayaan di tahun 2022 tidak serta-merta harus mengeluarkan sekitar 1.300 triliun. Oke, lanjut aja, take a quick kita. Ya, bagaimana fair yield dari bonds market? Kita melihat fair yield-nya itu ada di 6,2 sampai dengan 7,2. Saat ini dengan kondisi the Fed itu di level sekitar, US Treasury di level 1,5 sampai dengan di 2%. Nah, jadi kalau kita melihat memang yield Indonesia itu berpotensi naik, tapi mungkin naiknya tidak akan terlalu banyak ya. Jadi kita masih melihat return obligasi di tahun 2022 ini masih positif. Oke, lanjut aja. Ya, ini beberapa summary. Tapi all in all, kita masih cukup melihat bahwa return dari obligasi Indonesia masih positif, namun memang kita sudah di neutral position ya. Tidak dalam posisi yang agresif kembali atau positif seperti di tahun 2021 karena ada beberapa faktor tersebut. Kita lanjut aja langsung ke equity. Nah, untuk equity index sendiri kalau kita lihat sebenarnya memang across the board itu mengalami kenaikan ya di tahun 2022. Tidak hanya Indonesia, tapi kenaikan Indonesia itu apakah cukup besar? Ternyata tidak. Masih banyak indeks lain yang juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Oke, the next slide. Nah, ini memang yang menjadi pendorong dari market di tahun 2020-2021. Di tengah COVID-19 growth itu mengalami minus, memang fiskal stimulus yang sangat jumbo ini membanjiri likuiditas yang menyebabkan market itu bergerak naik serempak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita lihat juga di tahun 2022 kita cukup yakin selain terjadi recovery ekonomi, earnings juga akan kembali recover ya di tahun 2022, di mana beberapa faktor kalau kita lihat beberapa indikator juga menunjukkan beberapa sektor juga mengalami kenaikan. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa perbandingan antara eksternal dan domestik ekonomi. Kalau kita lihat memang eksternal ini banyak suatu tantangan, sementara dari domestik ini cenderung justru malah lebih positif ya arahnya. Nah, kabar baiknya adalah saat ini market kita itu didominasi oleh domestik dari segi investornya. Jadi tentu akan lebih
akan lebih sensitif terhadap domestic ekonomi ketimbang eksternal global. Jadi jika terjadi tapering atau inflation yang cukup tinggi di global, seharusnya dampak ke market kita itu juga masih cukup limited. Lanjut. Nah, untuk EPS growth sendiri, jika di tahun 2021 kita memiliki EPS mungkin yang tidak terlalu tinggi dibandingkan peers, di tahun 2022 dengan membaiknya kondisi COVID di Indonesia, dan tentu Consumer Confidence Index juga naik, money velocity juga akan naik, tentu earnings recovery juga akan terjadi sehingga menyebabkan EPS growth kita itu akan kembali menarik dibandingkan peers kita. Jadi kita lebih melihat 2022 itu lebih positif ketimbang 2021 dari segi EPS growth. Lanjut, mungkin the next slide is the final slide. Ya, untuk target JCI kita sendiri, kita menargetkan di 7.300 dan beberapa poinnya adalah karena memang dari segi valuation kita juga sudah cukup oke dibandingkan peers. Earning outlook kita juga sudah membaik dan ada harapan ekonomi kita juga akan reopening lebih besar di 2022. Dan strong commodity price, yang ini mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Mino, di mana commodity price itu adalah proxy untuk ekonomi kita juga. Indonesia adalah commodity country, disebutnya seperti itu. Oke, all in all, yang saya ingin sampaikan adalah untuk bonds market kita masih cukup positif, namun memang sudah neutral condition, sementara untuk equity kita sangat positif di tengah reopening ekonomi yang terjadi di tahun 2022. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Monica. Ya, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management, Genta Wiranjalu untuk paparannya. Dan usai jeda, kami akan menghadirkan diskusi panel. Masih bersama dengan Genta Wiranjalu, Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management, dan juga ada Mas Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, serta Andi Setiawan, Vice President Investor Relations PT Telkom Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Capital Market Outlook 2022.